Sahabat Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, salam jumpa kembali. Saya berharap saudara-saudara sekalian dan saya juga selalu dalam keyakinan iman bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memberikan damai dan sukacitanya selalu. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa yang baik, sungguh sukacita yang besar karena kami boleh memasuki hari ini. Kiranya Engkau terus memberikan kepada kami sukacitamu, karena bersamamu kami menjadi dipenuhi oleh sukacita. Kami berdoa Bapa, mohon urapan Roh Kudus-Mu ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat 9 demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudaraku dan para anak, pernahkah saudara ada dalam kondisi tak memiliki kepercayaan diri? Ketika tantangan dan betapa tuntutan kerja yang menumpuk, atau bisa juga bersamaan dengan itu, orang di sekitar menunjukkan ketidakpuasan atas hasil yang telah dikerjakan dengan sekuat tenaga. Seorang murid sekolah misalnya bisa kelelahan menghadapi tugas dan pekerjaan sekolahnya, atau apalagi jika ia juga ikut terlibat dalam berbagai macam organisasi di sekolahnya atau dimanapun lagi. Atau seorang ayah dapat juga merasa kelelahan karena dituntut oleh pekerjaannya untuk berbagai tugas yang banyak. Belum lagi ketika ia juga harus melibatkan diri dalam keluarganya, terhadap anak, dan tugas-tugas yang lain. Demikian juga dengan seorang istri. Ia dilimpahi pekerjaan rumah dan banyak tugas yang harus bekerja. Selain tuntutan rumah, tuntutan pekerjaan juga tak kalah hebatnya. Seorang pemuda atau seorang pemudi juga bergumul dengan upaya mengembangkan diri dan pekerjaannya yang dapat menjadi tantangan. Tuntutan zaman ini menantangnya sedemikian rupa. Selain itu, para pemuda-pemudi ini pun berhadapan dengan persoalan teman hidup. Para orang tua yang telah menjalani kehidupan yang panjang dapat saja kini menghadapi persoalan kesehatan tubuh diri mereka, baik mental maupun fisik, atau soal kerukunan anak-anak misalnya, dan lain-lain sebagainya. Singkatnya adalah Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, banyak orang yang mengalami tantangan dan pergumulan mereka masing-masing. Akumulasi dari persoalan dan tantangan itu dapat membuat seseorang jadi tak percaya diri. Sangkanya tantangan dan persoalan muncul karena mereka adalah orang-orang yang tak berharga. Ajaibnya adalah semakin seorang tak percaya diri, lalu dalam keadaan seperti itu, semakinlah ia tak berdaya. Puji syukur Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, bagi kita yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kekuatan iman yang asalnya dari Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi disebutkan bahwa kita ini adalah sebagai yang terpilih, yang adalah umat, kepunyaan Allah.
Ini membuat kita beriman sungguh bahwa siapapun dan bagaimanapun keadaan kita, kita adalah golongan dari orang-orang yang telah dipilih Allah. Dan kita ini kepunyaan Allah. Iman ini membuat kita memiliki kepercayaan diri bahwa kita ini dalam keadaan bagaimanapun juga adalah sosok yang, ingatlah, disayangi Allah. Kiranya ini pertama memberikan kepada kita sukacita karena kita berharga sebagai kepunyaan Allah. Dan yang kedua, kita lalu memiliki kepercayaan diri sebagai umat kepunyaan Allah. Sukacita dan kepercayaan diri ini kiranya menjauhkan diri kita dari keputusasaan, melainkan menumbuhkan semangat untuk bangkit dan terus berusaha melakukan dan memberi yang terbaik dari apa yang bisa kita kerjakan. Jika semangat telah muncul karena kepercayaan diri dan sukacita yang asalnya dari sorga, dari Allah yang menyatakan bahwa kita adalah kepunyaannya, maka akan terjadilah secara sejajar bahwa segala usaha dan semangat bekerja itu tak semata bergantung dari hasil yang sesuai dengan keinginan kita yang sangat terbatas itu, dan sementara juga, melainkan semangat dan kerja yang didasari bahwa tak ada apapun yang sia-sia yang kita kerjakan saat ini di sini. Karena apa? Karena semua yang kita kerjakan itu kemudian kita mintakan kepada Allah agar diubahkan atau disempurnakan oleh Allah sendiri. Maka kita sedang terus-menerus mengerjakan panggilan Allah yang empunya kita itu. Di tangannya lah segala kerja itu diubahkan menjadi perbuatan-perbuatan yang besar. Bagi seorang ayah atau ibu yang telah mengerjakan tugas dan panggilannya terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, akan memandang bahwa ia tak pernah bekerja sendirian selama ini. Tangan pemeliharaan Allah telah ikut campur dalam pekerjaannya. Jadi jangan pernah memandang usaha dan kerjamu untuk anak-anak dan keluarga adalah usaha yang tak berharga ya. Sehingga engkau memendam kekecewaan, sakit hati dan lain-lain. Jangan. Ingatlah Tuhan yang menyempurnakan. Bagi anak-anak yang selama ini mengerjakan tugas dan panggilan di rumah, di sekolah, atau di kampus, dan lain-lain, ingatlah bahwa engkau juga tak sendiri. Engkau adalah milik Allah. Sehingga Allah yang menyempurnakan segala kerja dan usaha kerasmu itu. Janganlah dikuasai oleh kekecewaan atau kemarahan karena sikap teman atau nilai belajarnya, ya. Ingat, jika kita yakin dan telah berjuang, Tuhan Sang Empunya kita menyempurnakannya. Tetaplah kuat dan bekerja dengan keras. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, sama sekali tidak boleh mengesahkan bahwa engkau tak berharga. Tidak boleh. Itu semua adalah, tantangan itu semua adalah bagian dari cara Tuhan membentukmu untuk semakin dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, ingatlah bahwa engkau adalah sungguh berharga. Karena engkau itu adalah kepunyaan Allah. Tetaplah kuat, bersukacitalah, tetaplah kerjakan panggilanmu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Sehingga engkau menjadi berkat buat orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Tuhan bersamamu. Sampai berjumpa kembali.